Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Merasakan kecepatan kapal perang yang terus berubah dan bergetar, Deng Bo terbatuk dan berkata, "Ayo beralih jika kamu sudah selesai bermain. Semuanya, cobalah." Setelah serangkaian tes, semua orang mendapat perasaan intuitif tentang cara mengemudikan kapal perang. Itu mudah. Ini terlalu mudah. Meskipun hanya uji coba dasar, dengan kemajuan teknologi, kesulitan awalnya telah diselesaikan oleh sains dan teknologi. Tentu saja, ini tidak termasuk pertempuran. Tapi bisa mengemudikan kapal perang sendirian adalah pembuka mata bagi mereka. Setelah semua orang mencobanya, Deng Bo duduk kembali di kursi kendali utama dan mendesain ulang tujuannya. Apakah kalian pikir piloting kapal perang itu sangat sederhana? Setelah Deng Bo menyelesaikan pelayaran, dia datang sebelum semua orang. Kalian benar, mengemudikan kapal perang cukup sederhana. Tentu saja, ini mengacu pada uji coba biasa. Faktanya, uji coba kapal perang biasa tidak berbeda dengan pesawat ruang angkasa sipil. Kesulitan sebenarnya terletak pada pertempuran. Saat menghadapi pertempuran, kapal perang akan memasuki keadaan darurat dan bertindak sangat berbeda. Ketika pertempuran dimulai, hal pertama yang harus dilakukan kapal perang adalah menghindar sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama, kapal itu harus mengaktifkan pelindungnya secepat mungkin untuk memastikan tidak akan rusak. Adapun pertempuran antar bintang itu sendiri, itu sepenuhnya tergantung pada pengalaman seseorang dan kinerja kapal perang. Jadi, sangat penting untuk membiasakan diri dengan kinerja. Inilah yang harus kalian lakukan dalam beberapa hari ke depan. Di sini, ini adalah manual kapal perang, lihatlah. Untuk menjadi komandan kapal perang yang memenuhi syarat, seseorang harus menghafal seluruh manual. Ini jelas sangat sulit bagi kalian hanya perlu membiasakan diri dengannya. Petik 2. Saat dia berbicara, Deng Bo mengeluarkan manual kapal perang yang tebal dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Baiklah, semuanya bisa istirahat sekarang. Kami akan bergiliran mengirim seseorang untuk duduk di kursi kontrol utama dan mengamati perubahan di sekitar kami setiap saat. Sistem radar pesawat ruang angkasa pengintai sekte tang kami sangat canggih dan kami dapat mendeteksi musuh dari kejauhan. Setelah Anda menemukan musuh, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan penghalang pelindung dan menelepon saya. Itu dia, aku akan tidur dulu. Karena ukuran kapal perang kecil ini, hanya ada 2 kamar istirahat. Sebagai senior di sini, saya akan mengambil satu untuk saya sendiri untuk beristirahat. Yang lainnya adalah untuk kalian bergiliran untuk beristirahat. Apakah Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan? Lan Xuanyu tanpa sadar menjawab, "Saya mengerti." Ya, dia sudah mengerti. Itu tidak bisa lebih sederhana. Baiklah, aku akan pergi dan beristirahat kalau begitu. Aku akan tidur sebentar. Aku tidur agak larut tadi malam. Saat dia berbicara, Deng Bo menguap dan berjalan menuju kabin belakang. Setelah sosoknya menghilang ke kabin belakang, semua orang berkumpul. Liu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Kapten, mengapa saya merasa bahwa pemimpin tim ini sedikit tidak dapat diandalkan?" Meskipun dia juga mengajari mereka cara mengemudikan kapal perang, semuanya sangat sederhana. Dia tidak menjelaskan detailnya dengan serius dan hanya memberikan instruksi manual untuk mereka baca. Kemudian, dia pergi untuk beristirahat dan bahkan menyerahkan sistem pengawasan pilot kapal perang kepada mereka. Pemimpin tim ini Deng Bo benar-benar murah hati dan mempercayai mereka. Ini bukanlah hal yang buruk. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membiasakan diri dengan kapal perang. Mulai sekarang, masing-masing dari kita akan melalui instruksi manual selama 1 jam. Kemudian, kita akan bergiliran beristirahat dan bermeditasi selama 2 jam. Kami akan memutar dengan cara ini. Siu, kamu duduk dulu di pengontrol utama. Saya akan menjadi orang pertama yang membaca instruksi manual. Pengaturan Lan Xuanyu secara alami jauh lebih teliti dan dia segera membuat serangkaian pengaturan. Mereka bertujuh sudah terbiasa bekerja sama dan segera mulai melakukan hal-hal mereka sendiri. Semua orang bermeditasi dan bergiliran membaca. Lan Xuanyu begitu asyik sehingga dia lupa waktu saat pertama kali membacanya dan dia membaca selama 3 jam. Rekan satu timnya tidak menghentikannya karena mereka memiliki 5 hari yang panjang di depan mereka.
Ketika Lan Xuanyu kembali sadar, dia dengan cepat memberikan instruksi manual ke Lan Mengqin. Semua orang bergiliran menggantikannya saat dia bermeditasi dan memikirkan apa yang dia lihat. Harus dikatakan bahwa membaca instruksi adalah hal yang sangat penting. Setelah membaca instruksi, dia memiliki pemahaman yang sangat langsung tentang kapal perang ini, dan kemisteriusan kapal perang secara alami berkurang. Deng Bo sesekali menyelinap keluar, dan kemudian kembali ke kabin untuk beristirahat ketika dia melihat semuanya normal. Seluruh kapal perang sangat sunyi. Ada yang sedang membaca petunjuk, ada yang mengemudikan kapal perang, ada yang sedang bermeditasi, dan ada yang sedang berpikir. Semua orang melakukan hal-hal mereka sendiri. Ketika Deng Bo sesekali keluar untuk melihatnya, dia tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Para siswa dari Akademi Shrek ini benar-benar luar biasa. Meskipun usia mereka masih muda, mereka jauh lebih dewasa daripada rekan-rekan mereka dan tidak punya niat untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Saat semua orang tenggelam dalam proses membiasakan diri dengan kapal perang, mereka merasa waktu berlalu sangat cepat dan tidak merasa bosan sama sekali. Setelah 3 hari ini, semua orang sudah akrab dengan kapal perang pengintai Sekte Tang ini. Perasaan terbesar mereka adalah bahwa teknologinya terlalu maju. Aspek-aspek canggihnya terutama tercermin dalam kenyamanan uji coba. Orang-orang seperti mereka, yang belum pernah menyentuh kapal perang sebelumnya, sebenarnya mampu mengendalikan kapal perang setelah 3 hari belajar dari manual dan uji coba yang sebenarnya. Ini berarti bahwa sangat mudah untuk memahami kapal perang pengintai Sekte Tang. Saat dibutuhkan, bahkan orang biasa pun bisa mengemudikannya. Tentu saja sangat mudah untuk mempromosikan kapal perang yang begitu canggih di Federasi. Dan Lan Xuanyu mulai mengerti mengapa gurunya begitu ketat dengannya dalam hal mengemudikan kapal perang ruang angkasa. Dari kelihatannya, selama dia bisa mengemudikan pesawat luar angkasa, dia tidak akan kesulitan mengemudikan kapal perang berukuran kecil. Saat mengemudikan kapal perang sungguhan, itu bahkan lebih mudah daripada mengemudikan pesawat luar angkasa karena dukungan sistem yang kuat. Adapun mengemudikan kapal perang secara manual, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Deng Bo pasti tidak akan berani membiarkannya mencobanya juga. Ini adalah sesuatu untuk masa depan. Papa, suara tepuk tangan menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, kita akan memasuki lubang cacing khusus untuk melakukan lompatan luar angkasa. Dari saat kita melompat, kita tidak akan lagi berada di area aman. Jadi, kalian semua harus waspada. Karena kalian semua pada dasarnya telah memahami situasi kapal perang, saya akan menugaskan Anda beberapa tugas. Deng Bo telah tiba di kabin depan di beberapa titik dan dia tampak jauh lebih serius. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Lan Xuanyu, aku akan menyerahkan piloting tambahan kapal perang padamu. Jika ada masalah di pihak saya dengan sistem, hak piloting akan secara otomatis beralih ke kursi Anda. Saya akan memberi Anda akses otoritas khusus. Tatapan Deng Bo mendarat di Lan Xuanyu terlebih dahulu. Ya, jawab Lan Xuanyu cepat. Deng Bo melanjutkan, Liu Feng, aku akan menyerahkan sistem senjata padamu. Anda akan bertanggung jawab untuk melepaskan sistem senjata. 1 meriam utama, 4 meriam sekunder. Ya. Lan Mengqin, aku akan menyerahkan misil antimateri padamu. Hal-hal ini sangat berbahaya. Ingat, Anda tidak dapat memecatnya tanpa perintah langsung saya. Tetapi jika saya meminta Anda untuk menembak, Anda harus tegas. Ya. Bai Xiu, kamu akan bertanggung jawab atas sistem penargetan. Sistem akan melakukan penargetan otomatis, dan Anda akan melakukan kontrol tangan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan apapun. Ya. Tang Yuge, kamu bertanggung jawab atas sistem pertahanan. Laporkan aktivasi dan penyesuaian perisai pelindung kepada saya setiap saat. Petik 2. Ya. Qian Lei, Yuanen Huihui, kalian berdua akan bergerak sesuai situasi. Itu saja, Deng Bo memberikan instruksi terakhirnya. Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, bisakah Anda memberitahu kami tujuan perjalanan ini sekarang? Deng Bo tersenyum tipis, kota dosa. Setelah mendengar 2 kata ini, Lan Xuanyu dan timnya tercengang. Dia berteriak, kota dosa? Dia tidak hanya tahu tentang tempat ini, tetapi dia juga pernah berhubungan dengannya sebelumnya.
Kembali ke planet Luo Surga, jika bukan karena bantuan Nana, dia dan ibunya akan mati di tangan orang-orang jahat dari kota dosa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa tujuan perjalanan ini sebenarnya adalah kota dosa? Dia juga menyadari bahwa ujian akhir ini jelas bukan latihan tetapi petualangan nyata. Dikombinasikan dengan kata-kata Dengbo, misi mereka seharusnya menuju ke kota Sin untuk menyelamatkan beberapa orang. Juga, Sekte Tang hanya mengirim Dengbo saja. Lan Xuanyu bukan satu-satunya yang tahu tentang Sin City, rekan satu timnya tahu tentang hal itu juga. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mendengar tentang tempat ini untuk waktu yang lama. Tempat ini dikenal sebagai surga kejahatan, surga bagi bajak laut luar angkasa. Itu adalah planet independen dan mereka tidak tahu bagaimana itu terbentuk. Tetapi tanpa ragu, tempat ini dipenuhi dengan segala macam bahaya. Apakah kamu takut? Dengbo tertawa. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin tim, kami tidak takut. Tapi karena kita menuju ke Sin City, untuk bertanggung jawab atas rekan tim saya, bisakah Anda memberitahu kami detail misi ini sehingga kami dapat membuat persiapan? Dengbo mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk memberitahu kalian. Sin City adalah tempat yang sangat istimewa. Jika Anda berpikir bahwa itu hanyalah tempat untuk menyembunyikan kejahatan dan menerima kejahatan, maka Anda salah besar. Lan Xuanyu terkejut. Apakah itu pendidikan di federasi atau akademi Shrek? Tidak ada pengenalan rinci tentang kota dosa. Dengbo berkata, kota dosa adalah planet yang istimewa. Pertama, sangat besar dan bahkan melampaui planet ibu kita. Ini adalah planet terbesar yang kita ketahui, planet tempat manusia dapat bertahan hidup. Dan bagian paling unik dari Sin City adalah lingkungannya. Kita semua tahu bahwa lingkungan di alam semesta selalu berubah, dan ada banyak jenis planet. Bahkan ada keberadaan yang menakutkan seperti lubang hitam. Dan di mana Sin City, ada masalah yang sangat besar dengan ruang di sekitarnya. Itu ada dalam bentuk khusus dan terdistorsi. Hanya melalui beberapa lubang cacing khusus seseorang dapat melewati ruang khusus ini. Dan lubang cacing ini hanya bisa menampung kapal perang berukuran sedang paling banyak, kapal perang berukuran besar tidak bisa masuk. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa kota dosa masih hidup. Kalau tidak, federasi akan melakukannya sejak lama. Petik 2. Pada saat yang sama, kota Sin memiliki sumber daya yang melimpah dan sangat kaya. Mereka tidak hanya memiliki banyak mineral langka, tetapi mereka juga menghasilkan segala macam vegetasi. Buah dan sayuran paling enak hampir semuanya dari Sin City. Energi kehidupan di sana sangat kaya. Ini adalah tempat lain selain planet Luo bintang ibu kita yang dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jadi, kalian semua tidak boleh berpikir bahwa ini hanyalah tempat kejahatan. Ini juga merupakan tempat yang sangat indah. Kejahatan berasal dari manusia dan bukan sesuatu yang berhubungan dengan planet ini. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa kota dosa akan seperti ini. Setelah mendengarkan perkenalan Dengbo, mereka tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika Federasi Douluo tidak dapat menyelesaikan masalah Sin City. Itu sebenarnya karena kapal perang besar tidak dapat mencapai planet ini dan tidak ada keraguan bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di atasnya. Pemimpin tim, jika kita menyerang lubang cacing itu dan mencegah kapal perang keluar, bukankah kota Sin akan ditutup? Qianlei bertanya dengan ragu. Ekspresi Dengbo sedikit berubah. Kamu tidak boleh mengatakan ini dengan keras. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh publik semua orang. Apa itu lubang cacing? Ini adalah simpul ruang di alam semesta. Node ruang ini mengandung sejumlah besar energi ruang. Mari kita tidak berbicara tentang apakah menyerang itu akan berpengaruh. Jika itu benar-benar bekerja dan meledakkan lubang cacing, itu akan menyebabkan turbulensi ruang waktu. Kemudian, yang tidak beruntung bukan hanya kota dosa, tetapi seluruh galaksi. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Jadi, ini tidak mungkin. Selanjutnya, bagaimana Anda tahu bahwa Federasi belum mengunci kota Sin? Hanya saja belum diumumkan ke publik. Namun, penguncian semacam ini hanya dapat mengurangi dampak kota dosa pada Federasi sebanyak mungkin, tetapi tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Ini karena sampai sekarang, kita masih belum tahu berapa banyak lubang cacing yang ada di dekat Sin City yang mengarah ke dunia luar. Pada saat yang sama,
Sin City dapat sepenuhnya menyegel dirinya sendiri dan melanjutkan secara mandiri, dan menyegel dari luar hampir tidak akan mempengaruhi operasi internalnya. Dipahami, Qianlei menjulurkan lidahnya. Deng Bo berkata, berbagai faksi di federasi sebenarnya memiliki mata-mata di kota Xin. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kejahatan, ada juga sumber daya dalam jumlah besar. Beberapa dari sumber daya ini tidak tersedia di planet administratif manapun di federasi dan itulah yang kami butuhkan. Jadi, kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka. Belum lama ini, penghubung sekte Tang kami terungkap dan ditangkap oleh Sin City. Misi kami kali ini adalah untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kembali ke planet induk. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu punya petunjuk untuk misi ini? Deng Bo mengangguk dan berkata, tentu saja. Pertama, kami masih memiliki banyak kontak di Sin City. Kami sudah mengetahui di mana mereka ditahan. Kedua, manajemen Sin City secara keseluruhan sangat lemah. Ada 7 kota besar dan masing-masing diperintah secara independen. Jadi kita hanya menghadapi satu faksi dari mereka. Selama kita cukup cepat, kita memiliki peluang besar untuk menyelamatkan mereka. Pada titik ini, Deng Bo menjadi serius. Dalam seluruh proses misi, pertama-tama saya mengharuskan Anda semua harus mematuhi perintah saya. Semuanya harus dilakukan sesuai perintah saya. Ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Anda, tetapi juga keselamatan saya dan penghubung yang ditangkap. Jika kesalahan Anda menyebabkan misi gagal, maka Akademi Shrek harus bertanggung jawab. Anda semua harus selalu ingat bahwa Anda tidak hanya mewakili diri Anda sendiri, tetapi juga Shrek. Dipahami? Ketujuh orang itu mengangguk pada saat yang sama dan Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, jangan khawatir, kami akan mengikuti rencanamu. Deng Bo menganggukkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, saya harus mengingatkan kalian semua untuk memperhatikan beberapa hal. Kami tiba di Sin City kali ini menggunakan identitas kami sebagai bajak laut luar angkasa, dan pesawat luar angkasa kami terdaftar di Aliansi Bajak Laut Luar Angkasa. Setelah itu, ketika kami melewati pemeriksaan, Anda semua tidak boleh mengungkapkan apapun. Saya akan berkomunikasi dengan pihak lain. Setelah kami tiba, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi, tetapi itu harus berubah sesuai dengan situasi spesifik, jadi Anda semua tidak boleh cemas. Lagi pula, kota dosa masih merupakan tempat yang sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati dan waspada setiap saat. Saya tahu bahwa Anda semua adalah siswa berprestasi dari pengadilan luar Akademi Shrek, tetapi Anda semua harus ingat bahwa hati manusia itu jahat, dan orang-orang dari kota Xin tidak bermoral. Selain itu, ada planet lain dan spesies lain di sini. Anda dapat merasakannya, tetapi cobalah untuk tidak bersentuhan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak saat cahaya dingin melintas di matanya. Jika kalian menghadapi bahaya, kamu harus membuat keputusan yang cepat. Di Sin City, membunuh musuh bukanlah masalah besar karena tidak ada hukum di sini. Kekuatan adalah hukum. Sejujurnya, setelah mendengarkan perkenalan Deng Bo, mereka bertujuh, termasuk Lan Xuanyu, agak gugup. Lagi pula, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Tetapi sementara mereka gugup, mereka juga merasakan tingkat kegembiraan yang berbeda. Perasaan ini sangat aneh dan memenuhi mereka dengan antisipasi untuk misi ini. Itu adalah kota dosa. Ini adalah pertama kalinya mereka di planet ini. Masih ada 2 jam lagi sebelum kita tiba di lubang cacing. Bersiaplah untuk masuk. Kami akan diinterogasi. Kalian hanya perlu melakukan hal-hal Anda sendiri. Serahkan detailnya padaku. Deng Bo duduk kembali di kursi kontrol utama. Kesan dan kemalasannya sebelumnya telah benar-benar menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar serius. Langit berbintang kosmos tidak diragukan lagi indah, tetapi setelah melihat keindahan semacam ini untuk waktu yang lama, itu juga terasa agak membosankan. Dari jauh, sebuah terowongan cahaya muncul di bidang penglihatan mereka. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah terowongan cahaya dan melihat sebuah planet yang menyerupai pusaran. Itu ajaib dan indah. Lubang cacing ini memang berbeda karena berada di tengah terowongan cahaya ini, dalam jangkauan cahaya yang terdistorsi. Lan Xuanyu dan timnya tidak tahu bagaimana sabuk cahaya terbentuk, tetapi mereka dapat melihat bahwa ada lebih dari 10 kapal perang yang berlayar di luar sabuk cahaya. Kapal perang ini terlihat sangat istimewa.
Mereka benar-benar hitam dan memancarkan lingkaran ungu. Setiap kapal perang memiliki banyak paku tajam. Pemimpin tim, apakah paku di kapal perang mereka berguna? Yuanen Hui bertanya pada Deng Bo. Deng Bo berkata, tentu saja ini berguna. Jika mereka menyerang kita dari jarak dekat, bahkan pelindung tidak akan bisa menghentikannya. Tidak hanya ada pertempuran jarak jauh dan jarak dekat di Mesia, tetapi kapal perang juga memiliki jarak dekat. Kalian semua harus ingat bahwa semua kapal perang dengan penampilan ini sangat cepat karena mengandalkan tabrakan jarak dekat untuk menang. Di antara kapal perang bajak laut, ini adalah yang paling umum karena mereka paling mengandalkan kecepatan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka lari. Sebagian besar energi mereka terfokus pada kecepatan dan bukan serangan jarak jauh. Lan Xuanyu mengingat kata-kata Deng Bo dengan hati-hati. Setiap kata yang dia ucapkan adalah pengetahuan yang berharga bagi mereka.